Sekali lagi kita berikan tepuk tangan di atas kepalamu bagi Raja di atas segala Raja. Hati kami limpah dengan ucapan syukur, kami bangga punya Allah seperti Engkau. Di tengah masalah, di tengah tantangan, iman kami terbang tinggi bersama dengan Tuhan. Badai akan menjadi alat Tuhan untuk membawa kami terbang tinggi. Masalah adalah cara Tuhan untuk memberkati kami. Bahkan tantangan Tuhan ubah menjadi kesaksian. Kami bersyukur kami telah menerima tubuh dan darah-Mu. Kami bersyukur Tuhan, kami mau dengar firman-Mu. Kami sadar di tengah banyaknya kabar buruk, kami butuh kabar baik dari surga. Kabar yang menenangkan hati kami, berita yang membuat kami damai sejahtera, sebuah kebenaran yang membebaskan kami. Terima kasih Engkau telah memakai para hamba Tuhan, pelayan Tuhan di tempat ini. Hamba-Mu berdoa dengan kerendahan hati, berkenanlah pakai hamba-Mu ini, urapi lidah bibir perkataannya, agar firman yang disampaikan firman yang benar, firman yang murni, berasal dari pengajaran yang sehat dari firman-Mu. Kami menolak, mematahkan, menghancurkan setiap kubu pertahanan yang dibangun oleh keangkuhan manusia untuk menentang pengenalan akan nama Yesus. Kami patahkan kuasanya. Allah Roh Kudus, Engkau disambut di tengah-tengah kami. Di dalam satu nama yang ajaib, nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kerinduanku Church yang siap diberkati kebenaran firman Tuhan, sama-sama dengan iman, dengan bangga kita boleh katakan amin. Kita berikan kemuliaan, tepuk tangan yang dahsyat. Silakan duduk kembali saudara. Terpuji-pujilah nama Tuhan yang telah mengumpulkan saudara dan saya pada pagi menjelang siang hari ini. Terimalah salam terbaik dari mimbar yang kudus ini. Shalom, kerinduanku Church. Lama sekali bisa lebih semangat lagi. Shalom. Shalom. Apa kabar semuanya saudara? Tuhan Yesus itu baik, amin. Saya boleh melihat tangan-tangan yang bangga punya Tuhan Yesus. Boleh lambaikan tangan saudara. Ada banyak berkat. Ada banyak mukjizat, ada banyak uang saudara. Haleluya saudara. Kalau saudara tidak keberatan boleh jumpai 2 atau 3 orang di kiri kanan saudara. Pegang tangannya, tatap matanya, katakan annyeonghaseyo. Annyeonghaseyo saudara. Selamat datang di gereja Kerinduanku Church. Saya izin bertanya, siapa di sini yang baru pertama kali datang ke gereja ini? Ada baru pertama kali datang? Saudara, puji Tuhan ada? Ada? Saudara, malu-malu? Saudara, oh satu? Ada? Oke. Oke, puji Tuhan, mantap semuanya orang Kerinduanku Church semua saudara. Mari sama-sama keluarkan pulpen dan catatan saudara. Kalau saudara ada yang pertama kali datang dan tidak enak angkat tangan. Kalau saudara belum berjemaat, kiranya gereja ini boleh menjadi pilihan untuk saudara bertumbuh dalam Tuhan. Kalau saudara sudah berada dalam sebuah penggembalaan, saya dorong saudara untuk kembali kepada penggembalaan saudara. Dan kalau saudara sedang berkunjung, saya berdoa agar kunjungan saudara boleh memberkati hidup saudara. Yang percaya sama-sama dengan saya katakan Mari sama-sama di minggu ketiga gereja ini sepanjang bulan Juni memberi tema rest, yaitu beristirahat, tinggal tenang, percaya Tuhan telah menyediakan yang terbaik bagi kita. Ayat pegangan kita selama bulan Juni ini adalah Mazmur 23. Di minggu ketiga gereja memberi tema yaitu physical rest atau mengistirahatkan tubuh kita. Bapak Ibu mungkin saudara berpikir kok tubuh ya yang dikotbahkan di gereja. Bukankah tubuh kita akan mati, kembali ke tanah, jadi ulat dan seterusnya. Mungkin saudara berkata, Pak Pendeta ngapain saya ke gereja? Mendingan saya ke dokter untuk dengerin soal ini. Saudara sama seperti saya tahu khotbah pertobatan sangat penting. Khotbah kekudusan juga sangat penting. Khotbah melayani Tuhan juga very important. Tetapi Bapak Ibu, pemakaian Tuhan itu terletak kepada tubuh kita. Tubuh kita adalah kendaraannya. Tubuh kita adalah badannya, adalah Roh Kudus, tidak ngawang-ngawang. Roh Kudus itu tinggal dalam setiap tubuh orang percaya. Oleh karena itu, goal dari khotbah ini adalah mengajar saudara dan saya untuk bagaimana kita mengistirahatkan tubuh kita. Mari Bapak Ibu kita buka dengan sebuah budaya yang terkenal walaupun sudah banyak perubahan dari Jepang, namanya karoshi. Karoshi saudara, karoshi adalah berasal dari kata karo yang berarti tidak ada. Karo ono, karo ini. Nggak lucu.
Karo berarti kerja paksa, saudara. Dan she berarti kematian. Yang artinya kerja paksa, bekerja karena tuntutan uang. Bekerja karena ada cicilan yang perlu dibayar. Bekerja karena kita breadwinner, kita yang menyediakan makanan, roti dan seterusnya. Bekerja kaki di kepala, kepala di kaki. Sehingga banyak orang mengalami. Saudara, benar nggak pendapat saya? Banyak dari kita mengorbankan kesehatan kita untuk mendapatkan kekayaan. Dan ketika kekayaan sudah dapat, kita korbankan kekayaan kita untuk mendapatkan kembali kesehatan kita. Kayaknya lucu saudara ya. Kita masih muda, kita sehat, kaki di kepala, kepala di kaki. Kerja dari terbit matahari sampai tenggelamnya. Lupa makan, lupa tidur, bahkan lupa Tuhan, lupa istri. Badan sakit-sakitan, uang punya, rumah sudah mulai enak. Rumahnya tinggal di Pondok Indah. Tapi karena kerjanya gak pernah jaga badan, dari Pondok Indah pindah ke Pondok Rangon. Karena innalillahi wa inna ilaihi rajiun, kata sahabat kita muslim. Bapak Ibu, ada sebuah kisah di Malaysia belakangan ini. Ada orang yang meninggal serangan jantung karena bekerja 24 hour. Meninggal 24 jam karena bekerja 24 jam. Yang terbaru di bangsa kita ada namanya anak perempuan namanya Mita Diran. 27 tahun dia meninggal karena kecapean. Bekerja non-stop 30 jam. Amazing. 36 jam, 30 jam. Dan Li Yuan, Bapak Ibu dari China, Li Yuan marganya Singangunsong. Dia Bapak Ibu bekerja selama 1 bulan full dari pagi sampai jam 11 malam. Dan meninggal karena serangan jantung. Bapak Ibu jemaat, khotbah ini bukan berarti saudara pulang langsung pada resign dari kantor. Dan semua langsung jadi pengangguran. Tetapi goal dari khotbah ini gini. Bekerja itu baik. Yang setuju bilang Tapi beristirahat juga baik. Boleh bilang Karena gini Bapak Ibu jemaat. Makanya Tuhan ciptakan pagi dan malam. Pagi buat kerja, malam buat istirahat. Bagi saudara yang mungkin kerja shift malam, saudara, itu lain hal. Paginya istirahat. Tetapi ada banyak orang yang lupa mengistirahatkan tubuhnya. Banyak dari kita senang kalau kita kerja. Kita tuh senang kalau kelihatan sibuk gitu saudara ya. Lagi apa? Lagi sibuk. Sibuk apa? Ngomongin orang. Kita tuh senang banget kalau kelihatan sibuk. Padahal saya mau bilang sama saudara bahwa Tuhan bukan hanya senang lihat saudara bekerja. Tapi Tuhan juga senang lihat saudara beristirahat. Izinkan saya bertanya 4 pertanyaan atau 5 pertanyaan. Dan saudara tolong jawab saya. Jawaban dari pertanyaan saudara akan menunjukkan apakah saudara workaholic atau tidak. Pertanyaan pertama, apakah Anda selalu berada dalam ketergesa-gesaan? Selalu merasa terburu-buru? Oke, Son, gimana Son jawabannya? Yang kedua, apakah saudara punya daftar tugas yang selalu panjang secara tidak realistis? Ini. Yang ketiga, apakah Anda menggunakan hari libur Anda untuk mengerjakan atau menyelesaikan deadline pekerjaan yang belum selesai? Tidak ya? Oh, tidak. Kerja apa? Lagi cari kerja Pak. Lu menganggur Bambang. Apakah Anda membawa pekerjaan Anda ke toilet? Di toilet tetap kerja. Dan yang terakhir, apakah Anda merasa bersalah ketika Anda sedang bersantai atau beristirahat? Orang Indonesia mah gak ada ngerasa bersalah-bersalahnya. Hanya di Indonesia libur paling banyak. Dan yang terakhir, apakah Anda harus sampai jatuh sakit terlebih dahulu baru bisa beristirahat? Apakah Anda tertarik sama khotbah ini? Kalau tidak ya kita berantem aja lah, udahlah. Ada banyak orang harus sakit dulu baru istirahat. Dan banyak dari kita bangga, terutama generasi-generasi Gen Z, generasi milenial. Kita bangga kalau kita pulang. Sudah tahu nggak kalau di Jepang Bapak Ibu, mereka kalau pulang jam 6 mereka muter-muter sampai rumah jam 10, jam 11. Karena bagi mereka pulang cepat dianggap sebuah kegagalan. Ada banyak dari kita Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, kita senang kelihatan sibuk, kita senang kelihatan capek, karena berarti kita menganggap diri kita sudah do something.
Oleh karena itu Bapak Ibu, ada sebuah kutipan yang terkenal dari zaman dahulu, ditulis oleh penyair Perancis yang bernama Chrétien de Troyes. Gimana lah bacanya inilah. Begini kutipannya, Roma tidak dibangun dalam satu malam. Ada yang namanya passing growth. Apa itu Pak Pendeta? Membangun, berdiri, berkembang itu tidak satu malam. Takes time. Butuh waktu. Gak apa-apa harus selesai malam ini juga. Gak apa-apa harus segera selesai dalam satu minggu ini juga. One step at the time, kata orang zaman sekarang. Selangkah demi sedikit demi sedikit. Ada banyak orang senang kalau di sininya ada mata panda. Ada banyak orang ini, kenapa lo nggak bisa lembur? Bangga dia. Bapak Ibu, khotbah ini bukan melarang saudara untuk bekerja, tapi khotbah ini mengajak saudara untuk berpikir secara benar. Untuk menempatkan pekerjaan berdasarkan rancangan Allah dalam hidup saudara dan saya. Katakan amin. Keluaran 31 ayat yang ke-17, Alkitab memberikan kita informasi yang menarik. Keluaran 31 ayat yang ke-17, kita baca sama-sama. 3, 2, 1, ya. Suatu peringatan untuk apa saudara? Sama-sama bilang sama saya, selama-lamanya. Selama-lamanya itu berarti apa? Ya selama-lamanya. Kita baca selanjutnya, sebab dan pada hari yang ketujuh ya apa? Untuk, saudara jangan salah paham, jangan berpikir Tuhan gini. Itu kita. Tapi dia berhenti bekerja bukan karena pekerjaannya belum selesai. Dia berhenti bekerja yang pertama karena pekerjaannya already done. Seperti seorang pelukis yang meletakkan kuasnya sudah selesai. Seperti seorang penjahat yang sudah menyelesaikan masa tugasnya sudah selesai. Seperti seorang pedagang yang sudah membayar utangnya sudah selesai. Jadi Allah berhenti karena sudah selesai untuk beristirahat. Bukan berarti dia, gue capek gue tidur. No. Dia beristirahat sambil menikmati. Seperti seorang king, seorang raja yang menikmati karyanya. Dia beristirahat, tenang, sudah selesai. Maukah saudara percaya bahwa seluruh kehidupan kita Tuhan sudah selesai rancangannya? Kurang semangat. Maukah saudara percaya bahwa seluruh rancangan hidup kita Tuhan sudah menyelesaikannya? Mampukah saudara percaya bahwa dalam rancangan Tuhan yang baik, yang indah, yang manis terjadi dalam hidup orang percaya? Yang percaya katakan amin dan berikan kemuliaan, tepuk tangan dulu bagi Tuhan kita. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Oleh karena itu identitas yang dibangun di atas performa. Ada 5 alasan mengapa orang overwork, bekerja demikian gila-gilaan. Angka penyakit belakangan makin saya tahu. Dolar naik, bahan pokok naik, semuanya naik. Cuman satu yang nggak naik, gaji kita. Dolar naik, plastik naik. Tadi saya ketemu di Bekasi ada seorang jemaat, dia punya toko. Saya tanya gimana harga plastik? Harga plastik turun sih Pak Pendeta, tapi bahan pangan naik. Dan seterusnya. Saya tahu kita tergoda untuk menyiapkan resource buat keluarga kita. Saya tahu kita tergoda untuk menyediakan tabungan. Saya tahu kita pengen punya hari depan yang menenangkan. Saya tahu kita punya anak dan kita perlu kasih sekolah. Dan hari-hari ini biaya sekolah, walaupun sekolah Kristen tapi SPP-nya tidak Kristen. Tapi saya mau bilang sama saudara, mengapa banyak orang overwork? Yang pertama Bapak Ibu, karena misplaced identity. Karena salah meletakkan identitas kita. Kita mencampur adukan nilai diri kita dengan pekerjaan kita. Kita mencampur adukan Bapak Ibu jumlah uang di bank kita dengan siapa kita. Kita suka kebingungan antara gaji kita dengan siapa diri kita. Kita suka berpikir kalau kita bekerja sibuk, bekerja keras, punya posisi yang tinggi, maka kita berharga. Makanya kalau acara reuni kita ketemu orang, kalau ditanya kerja di mana sekarang? Reuni SD gitu kan. Oh saya senior manager oil and gas company. Langsung, yang di mana? Dekat rumah kamu. Saya nggak pernah lihat itu loh tiap pagi. Minyak, gas,
Itu yang nggak ketawa kurang res itu. Maksud, ya, kita menilai nilai diri kita, identitas yang dibangun di atas performa. Pengkhotbah 10 ayat yang ke-15, Raja Salomo mengatakan demikian. Mari sama-sama kita baca. Jerih payah karena ia tidak tahu jalan. Terjemahan BIMK mengatakan lebih mantap lagi, bilang demikian. Cuman orang bodoh yang tak tahu jalan ke rumahnya. Ia bekerja keras dengan tak henti-hentinya. Saking kerja kerasnya gak pulang-pulang. Dari ayat ini muncullah lagu yang terkenal, Bang Toib. Bang Toib, Bang Toib, mengapa tak pulang-pulang? Anakmu, anakmu, semuanya panggil namamu. Sekali lagi, Bang Toib. Kenapa? Siapa? Panggil. Sambil angkat tanganmu. 2 kali puasa Lebaran, abang gak lang. Mari sembah dia. Saudara, Bang Toib adalah ada banyak orang bekerja, tapi mohon maaf, di rumah gak ada waktu. Saya pernah ada di posisi melayani khotbah 9-10 kali dan saya bersyukur untuk kepercayaan Tuhan. Tapi saya mau bilang sama saudara, saya pernah ada di posisi saya lebih mengagungkan, lebih memberi waktu kepada pelayanan sampai gak punya waktu buat keluarga. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, saya berpikir kalau saya melayani maka Tuhan disenangkan. Tapi saya mau bilang sama saudara bahwa pendeta bisa siapa saja. Siapapun bisa ada di mimbar ini. Kalau Gideon gak ada, Tuhan sanggup membangkitkan seorang hamba Tuhan untuk berbicara bagi umatnya. Katakan amin. Pendeta bisa siapa saja, tapi yang bisa menjadi ayah bagi Gene dan Joe, menjadi suami bagi Amanda adalah cuma Gideon Simanjuntak. Gak suka loh. Mari kita urus rumah tangga masing-masing aja lah. Kemarin saya sama istri saya, sama anak saya liburan ke Bulan. Kami ambil staycation, Bapak Ibu, kamar sama istri sama anak. Tiap hari berenang terus. Berenang. Habis berenang jalan ke taman. Habis jalan ke taman, Godzilla. Yang satu Godzilla, satu Lamin Yamal. Tiap hari. Tapi Roh Kudus bilang di hati saya, kenapa kalau khotbah semangat, dampingin anak gak semangat? Apakah mimbar lebih penting daripada anak-anakmu? Buat apa jemaat bertobat karena khotbah saya, tapi anak saya gak bertobat? Bukankah kita harus melayani yang lebih dekat dari kita? Ada banyak kita keluar rumah untuk cari duit, tetapi yang di rumah nggak punya pegangan, nggak punya gambaran yang besar. Saya bersama istri sepakat bahwa tidak lebih penting pelayan daripada keluarga. Karena saya mau bilang sama saudara, kalau keluarga tidak diberkati, kalau rumah tangga berantakan, anak-anak tidak takut akan Tuhan, bahwa di rumah tangga tidak ada cinta kasih, tapi di luar saya memberitakan Injil Kerajaan Surga. Bukankah kesaksiannya tidak menjadi berkat bagi banyak orang? Saya tidak mempointing finger kepada hamba Tuhan yang punya keluarga tidak benar. No. Saya mengasihi mereka dan tidak ada hamba Tuhan yang pengen keluarga tidak benar. Saya percaya semua hamba Tuhan pengen keluarganya benar. Tapi poin saya pada hari ini, pada pagi hari ini, jangan sampai saudara bekerja apapun namanya, melayani Tuhan kek, cari duit kek, niatnya baik, tapi caranya tidak berkenan di hadapan Tuhan. Maka kenapa banyak anak-anak lebih dekat sama mamanya? Karena mamanya di rumah. Papanya, Bang Toib, mengapa? Ya, mengapa anak-anak kalau sama papanya cuma takut, tapi kalau sama mamanya sayang dan hormat. Kenapa banyak dalam kisah-kisah kalau papanya mohon maaf kenapa-napa, anaknya cuma gini. Tapi kalau mamanya kenapa-napa, jangan ma. Bukan berarti para bapak, saya juga bapak jangan marah. Anda menghina bapak-bapak, gua apa itu tumbuh-tumbuhan? Maksud saya, misplaced identity. Kerja keren, cari duit keren. Saya mau bilang, maaf ya jangan marah sama saya ya. Kalau udah jam kantor pulang, pulanglah, pulang.
Karena kalau kamu mati, meninggal, tahu meninggoy? Kalau kamu meninggal, kantor paling semi, paling di grup WA, telah berpulang. Kalau Kristen ke rumah Bapa. Bapa ini, divisi ini. Kami segenap seluruh pegawai perusahaan PT Angin Ribut mengucapkan, betul nggak? Datang keluarga. Kalau kamu penting, bosnya yang datang. Kalau kamu nggak penting, supervisor. Ibu, saya mewakili perusahaan. Turut berduka ya Bu. Ada sedikit, tidak banyak. Benar-benar nggak banyak memang. Itu bukan pura-pura, emang nggak banyak, memang nggak banyak. Dari perusahaan. Makasih ya. Terus muka-muka pegawai sok-sok sedih gitu. Bu, yang kuat ya. Padahal kata anak nih, ini yang ngambil bokap gue nih. Lo jangan ketawa, mikir. Nah, udah. Dia pulang ke kantor. Dia meeting. Yang ganti bapak itu siapa ya? Cepet. Besoknya muncul. Inilah pengganti bapak itu. Yang ingat kamu? Gak ada. Siapa yang menderita? Istri. Saya gak pernah lihat orang mau mati gitu. Apa permintaan terakhir? Bilang sama bos. Udah di email kerjaan ya. Nah, saya gak pernah ada orang kalau mau mati. Pasti yang dicari siapa? Istri. Anak-anak. Orang kalau mau mati pasti ngomong begini. Saya nyesel. Gak ngeluangin waktu buat istri sama anak-anak. Nih diem semua mau mati bagaimana saudara? Diem-diem aja dari awal. Yang baru datang jangan kaget ya. Yang kedua, mengapa banyak orang bekerja overwork? Yang kedua karena materialisme. Alkitab mengatakan dalam Amsal 23 ayat yang keempat dan kelima. Jangan bersusah payah untuk menjadi kaya. Batalkanlah niatmu itu. Ayat yang kelima kita baca. Sebab seolah-olah ia apa? Bersayap dan terbang ke angkasa seperti burung. Saudara mau tahu nggak? Di dolar itu ada gambar burung apa? Raja Wali. Agak cepat dia naiknya. 17.800. Siapa di sini yang sepakat sama saya? Gak usah angkat tangan biar gak ketahuan. Gaji datang tanggal 29, ting. Datang pagi, ting. 29 jam 7 pagi, ting. Orang finance, udah ditransfer ya. Hore! Langsung, potongan BCA, potongan mobil, potongan bank, potongan ini, ting. Kita buka lagi, kita lihat set tulisannya. Turut berduka cita. Lebih panjang nomor PIN daripada jumlah account. Materialisme. Pengen kaya. Pengen apa? Kaya. Pengen kaya boleh nggak? Belum semuanya. Pengen kaya boleh nggak? Boleh. Tapi pertanyaannya, kalau udah kaya, mau apa? Itu pertanyaannya. Pengen terkenal boleh nggak? Boleh. Pengen jadi Superman boleh nggak? Ya kalau bisa boleh. Tapi kalau pengen jadi pejabat negara boleh nggak? Boleh. Tapi pertanyaannya, kalau Tuhan kasih kaya, mau apa? Itu pertanyaannya. Yang setuju bilang amin. Yang ketiga Bapak Ibu, kenapa banyak orang bekerja overwork? Yang ketiga karena envy, iri hati. Pengkhotbah 4 ayat yang keempat. Ayat ini ditulis 3000 tahun yang lalu oleh Raja Salomo. Kita baca ayat 3, 2, 1, ya. Adalah iri hati seorang terhadap ini pun apa? Kesia-siaan dan usaha apa Bapak Ibu? Menjaring angin. 3000 tahun yang lalu Salomo nulis. Dan hari ini masih berlaku, betul tidak? Kita berkompetisi sama tetangga kita. Tetangga kita les balet. Pokoknya anak kita ikut les balet. Kalau dia bisa, anak kita les balet. Tapi Pak, diam mama, anak kita les balet. Tapi Pak, diam mama, les balet. Tapi anak kita laki-laki Pak, diam mama. Tigor, les balet kau Tigor. Tigor, marganya si Hombing. Adekku ini dia, Tigor suruh les balet. Jangan ketawa, mikir. Saya pernah bilang berkali-kali, tetangga yang beli kulkas kita yang kedinginan. Tetangga yang beli mobil baru kita yang hitungin gajinya. Nggak dapet tuh gajinya.
dan bukan tahu. Sama-sama bilang sama saya. Amin. Iri hati para perempuan-perempuan. Laki-laki kalau beli baju memang buat dipakai. Perempuan beli baju, beli tas buat mengintimidasi perempuan lain. Saya nggak bosan-bosan, saya tahu mana tas asli, tas palsu di gereja. Tahu dari mana? Gampang. Kalau tas asli duduknya di pangku. Kalau palsu di bawah. Jangan diambil Bu, udah terlambat Bu. Oh di bawah langsung. Jangan Bu. Tenang Bu, pakai kaki ambil ya. Beli jam maksa diri, beli jam maksa, beli tas maksa, liburan maksa. Karena kenapa? Sekarang sosial media, betul nggak? Sosial media orang liburan, upload, suka begitu kan? Foto kaca pesawat, iya kan? Boarding pass, wine, diselipin, bisnisnya ditutupin setengah, bis gitu. Kayak orang bodoh kita kan. Ya, hashtag bless, hashtag grace, hashtag kerinduanku church. Tujuannya apa? Kenapa kalau ke luar negeri diupload? Kenapa kalau ke Danau Toba nggak pernah? Kenapa kalau ke luar negeri, ke Paris, yang sutet itu sutet besi itu? Evil I'm in love. Kalau bingung tanya ChatGPT. Apa caption yang tepat? Kok tahu? Pernah melakukan juga kok. Yang keempat, Bapak Ibu, kenapa banyak orang overwork? Saudara ketawa-ketawa tapi pikirin. Ada banyak orang rela ambil part time, rela ambil double job, rela. Ada banyak orang pay later. Bagi saya itu jebakan loh. Zaman dulu nggak ada pay later, pay now. Nggak ada letter. Kita kan dibuai kan, kita pikir nanti bisa dibayar kok, betul nggak? Nanti bisa dicicil kok, apalagi 0%, kartu kredit dan sebagainya. Bagi saya itu mohon maaf jebakan. Apalagi Anda butuh uang, ada kami. Ada kami, ada uang, kami ada. Banyak banget kan, dengan iklan, set kita main game, Anda butuh dana cepat, tanpa jaminan, 100% di approve. Lu jangan ketawa lah, pernah lah daftar lah. Ada jemaat maju ke depan, Pak, tolong doain Pak, saya punya utang pay later, apa yang saya lakukan? Bayar. Mau apa lagi ya, bayar lah. Lu giliran ngambil nggak ngajak-ngajak gua, giliran ditagih lu ajak gua. Ada jemaat DM saya, Pak Pendeta, saya punya motor diincer sama debt collector. Udah berapa bulan? Udah 5 bulan. Saya selalu bilang, kalau berkatnya masih cocok angkot, masih cukup buat naik motor, jangan paksain beli mobil. Itu namanya hikmat. Jangan maksa, jangan buru-buru. Bapak Ibu, biasa kalau mau lebaran kan, orang ambil dulu mobilnya, DP dulu, cicilan pak sosok rohani, Yehova Jireh. Tuhan menyediakan. Tuhan bilang lo ngambil nggak nanya-nanya. Giliran butuh lu gue bilang suruh sediakan. Betul gak saudara? Saya selalu bilang sama saudara, hidup itu kita perlu cukup. Ada kalanya bilang cukup. Udah. Yang keempat, kenapa banyak orang overwork? Yang keempat, karena lebih menghargai pencapaian di atas hubungan. Alkitab mengatakan Pengkhotbah 4 ayat 7 dan ke-8. Mari kita baca ayat ini sama-sama. 3, 2, ya, aku melihat ada seorang, ia tidak mempunyai atau matanya pun tidak puas dengan untuk siapa aku, dan menolak. Ini pun apa Bapak Ibu? Kesia-siaan dan hal yang apa? Alkitab katakan Raja Salomo melihat orang yang sangat kaya raya, tapi dia punya saudaranya tapi tidak ada buat dia. Berapa banyak orang karena ingin kaya ribut sama keluarga, betul? Ribut sama teman, ribut sama sahabat, udah di atas semuanya ditinggalin. Giliran udah kaya sih, tapi nggak ada yang suka sama dia.
Dekat sih karena ada maunya. Betul tidak? Dekat sih karena duitnya. Saya berdoa, ada dalam Alkitab namanya karunia memiliki, karunia menikmati. Saya berdoa, saudara jemaat kerinduanku dan semua yang percaya kepada Tuhan Yesus punya dua-duanya. Ada orang loh punya karunia memiliki, punya, dia punya duit, dia punya uang, tapi dia nggak bisa menikmati. Pergi liburan ke hotel bintang 5, 5 star, bahkan diamond bintang 5, tapi nggak pernah ditidurin. Tiap hari di meeting room. Punya mobil Bentley, keren, tapi yang pakai supiri. Punya rumah mewah banget, tapi yang tidurin mbaknya. Punya anak lucu-lucu, punya istri cantik, tapi yang dikenal sama mbaknya, sama anaknya, mbaknya. Saya percaya itu bukan rancangan Tuhan. Saya percaya rancangan Tuhan, engkau menikmati buah hasil kerja tanganmu. Amin. Saya percaya Tuhan ingin kamu enjoy. Saya percaya Tuhan ingin kamu menikmati rumahmu, usahamu, pekerjaanmu. Saya percaya Tuhan ingin kamu menikmati rumah tangga saudara. Katakan amin. Dan berikan kemuliaan sekali lagi bagi Tuhan kita. Yang kelima, yang terakhir, mengapa banyak orang bekerja keras, overwork. Yang kelima karena insecurity. Merasa tidak cukup, merasa kurang, merasa tidak aman, rasa takut kekurangan di masa depan membuat orang terus-menerus bekerja tanpa henti. Kita sibuk memberi makan nafsu kita, sementara jiwa kita kelaparan. Saya banyak ketemu orang atas anugerah Allah, banyak ketemu orang at the top level. Memang gak ultra-ultra banget lah. Ada beberapa yang super ultra. Tapi banyak dari mereka saya melihat kehidupannya sama seperti saudara dan saya. Makannya masih nasi. Bisa gak pernah lihat orang kaya makan beling? Kuda lumping dia. Tapi saya banyak ketemu orang, Bapak Ibu jemaat. Sekalipun mereka kaya, tapi ya mohon maaf. Jantung bocor. Ginjal bocor. Anaknya gak tahu di mana. Ini sebuah case, bukan sebuah pukul rata, bukan, ini sebuah case. Jangan sampai kita terkenal, kita kaya raya, tapi anak-anak kita nggak takut Tuhan, anak-anak kita benci sama kita, rumah tangga kita berantakan dan hubungan kita sama Tuhan hancur-hancuran. Bagi saya kalau saudara kaya raya tapi tidak punya itu semua, bagi saya saudara tetap orang yang miskin. Yang repot orang udah kerja keras, nggak kaya-kaya. Itu suami, istri, anak-anak ribut. Nah hari ini tugas saya nganter saudara untuk bagaimana kita bebas dari kutukan ini semua, physical rest. Saudara siap untuk diberkati? Coba yang siap untuk diberkati bisa sekali lagi lambaikan tangan saudara. Kita berikan sekali lagi tepuk tangan dulu yang dahsyat. Sambil saya undang pemain keyboard bisa bantu saya. Yang pertama, saya beri akronim Bapak Ibu untuk bagaimana menyelesaikannya adalah Selah. Kata Selah muncul 71 kali dalam kitab Mazmur. Selah muncul 71 kali. Selah adalah sebuah kata bahasa Ibrani yang artinya pause, yang artinya stop, yang artinya jeda, ambil waktu. Dalam istilah musik, Bapak Ibu para teolog masih bingung arti Selah sesungguhnya. Tapi salah satu arti Selah adalah ketika musik bermain, gitar berhenti, Selah. Ketika keyboard bermain, drum berhenti, itu Selah. Karena kalau semuanya bermain gak beraturan, tidak ada harmoni. Bisa ngerti gak sampai di sini? Jadi ada kalanya gitar Selah, gitar diem. Ada kalanya keyboard Selah, gitar main. Jadi Selah dalam Alkitab adalah makna semua instrumen ini. Bapak Ibu dalam masa Daud gak ada drum. Tapi Selah artinya semua instrumen ini tahu kapan bergerak, tahu kapan bermusik, tahu. Nah kalau semuanya pengen muncul repot. Bapak Ibu keyboard ini kalau terus bermain, secanggih-canggihnya keyboard ini pasti rusak, betul tidak? Ini mesin loh, kamu manusia. Jangan tukar yang gak bisa diganti dengan apa yang bisa dicari.
Saya ulang lagi supaya saudara mikirin perkataan saya. Jangan tukar apa yang gak bisa diganti dengan apa yang bisa dicari. Apa maksudnya? Tubuh gak bisa diganti. Uang bisa dicari. Jabatan bisa dicari. Maksud saya begini. Jangan karena pengen kaya, kamu jadi sembarangan. Makan gak dijaga. Istirahat gak dijaga. Gereja kamu skip karena harus nemenin bos main golf. Sudah sama manusia gak benar. Sama keluarga gak benar. Sama Tuhan juga gak benar. Siapa backupmu? Bosmu akan dengan mudah berbalik dari kamu. Karena bagi manusia, kamu dan aku hanya berdasarkan nilai, validasi, angka. Selama kamu menguntungkan, kamu akan dihargai. Dengar, ini bitter truth, ini kebenarannya. Kalau kamu tidak menghasilkan, orang buang kamu. Jangan menukar apa yang tidak bisa diganti dengan apa yang bisa dicari. Saya ulang sekali lagi. Jangan menukar apa yang tidak bisa diganti. Saya nggak pernah baca di Tokopedia, dijual ginjal second. Gak ada. Ada banyak orang bekerja keras. Rumah tangga hancur. Sama Tuhan hancur. Saya pasti pernah dengar kisah ini yang saya dengar waktu saya masih kecil. Ada orang punya kapak. Kapaknya dipotong. Hari pertama potong 10. Berhasil. Hari kedua potong 20. Hari ketiga tinggal 8 potongan pohonnya. Hari keempat tinggal 5. Hari ke-6 tinggal 2. Sampai dipikir kurang tenaga. Dia potong lagi. Hari terakhir kapaknya gak bisa potong apa-apa. Bukan soal tenaganya. Tapi kapaknya gak pernah diasah. Kamu tuh ke gereja. Tuhan lagi asah kamu. Hikmat Tuhan kasih. Ketajaman Tuhan kasih. Kesabaran Tuhan kasih. Kamu Senin masuk kantor, hikmat dari Allah turun atas kamu. Amin. Jadi kadang-kadang bukan bekerja, kayak orang gila gitu. Saya pernah ada di masa pelayanan, 5 tahun gak pernah skip hari Minggu. Never, gak pernah. Saya bangganya minta ampun. Terus suatu hari mama saya ngomong gini sama saya. Mama seneng sekarang kamu ada kerinduanku. Sama saya bilang, kenapa? Dulu, ini tanpa bermaksud apa-apa ya. Jangan ditarik kemana-mana ya. Ini disclaimer dulu nih. Dia bilang, gitu. Saudara perlu jelas, saya tidak akan pernah menyampaikan kebencian dari mimbar ini. Kalau gembalanya hatinya benci, dombanya pasti berantakan. Orang yang benci gak bisa dipakai Tuhan. Masa ngomong gini, sekarang kamu lebih punya waktu buat keluarga. Saudara yang pilih, mau Tuhan stop kamu? Cara Tuhan stop macam-macam. Ada yang dikasih Tuhan gini, tiba-tiba bocor. Kok bocor ya? Tiba-tiba kantor bilang, ada perampingan. Beberapa nama dirumahkan. Awalnya kamu kira pemecatan, tapi kalau kamu lanjutin, sebenarnya penyelamatan. Tuhan bilang, oh kalau terus kerja di situ, umur 45 mati dia. Mati. Aku keluarin. Supaya apa? Supaya dia istirahat. Ketika dia lagi dipecat, lagi cari kerjaan, Tuhan mulai ngomong. Selama ini Tuhan ngomong, tapi kita sibuk. Ngapain itu? Gue juga gak tahu. Gue sibuk. Dia udah nganggur kan, diem di rumah. Tuhan mulai ngomong. Teman-teman mulai ngejauh kan. Orang kantor yang tadinya duniamu 24 hour, dunia WA kantor. To-do list. Dia udah berhenti, mulai itu kayak, oh, ternyata di luar kantor ada kehidupan. Ada Bambang, ada. Terus kau lihat anakmu, udah gede si Ucok ya. Ya kan makan pak. Masa emang dia bonsai pak? Kau mulai lihat istrimu udah makin tua. Kau melihat dirimu lebih tua lagi. Selah. S yang pertama, kita cepat saja. See your worth in Christ.
Lihat nilaimu di dalam Tuhan. Kamu bukan apa yang what you do, tapi kamu adalah who you belong to. Kamu punya siapa? Saya mau tanya, kalau tumbler ini saya jual 10 juta, saudara mau nggak? Ada yang mau? Kita lagi butuh dana sih. Gak ada orang waras yang mau 10 juta kan? Tapi kalau tumbler ini bekas diminum sama Raja Daud, anggap aja zaman Raja Daud udah ada. Saudara mau beli gak 10 juta? Gak juga. Pelit banget ya. Karena kalau ini bekas Michael Jackson atau Messi yang kemarin, yang nyetak gol 3. Salam penggemar Ronaldo. Apa kabar idolanya? The greatest God of all, Messi. Tapi I do respect Ronaldo. Tapi R9 itu joke hanya orang-orang tertentu, saudara. Ronaldo, Cristiano Ronaldo is very good, keren. Determinasinya, ngapain juga gue jelasin. Bilang kiri kanan saudara, kamu berharga. Gak sungguh-sungguh ngomongnya, like you mean it, kamu berharga. Pak, apa buktinya saya berharga? Tuhan mati buat kamu. Tuhan tebus kamu. Rohnya yang kudus tinggal dalam hidup kamu. Yesaya 49 ayat yang ke-16. Ini ngomong-ngomong Piala Dunia, jangan judi ya. Jangan ya, jangan. Pak doain Pak. Ini kalau Portugal juara Pak, saya kasih perpuluhan, kurang ajar. Jangan ya, jangan. Ini biasanya Piala Dunia banyak yang judi nih. Judi. Mulai, yuk, ringan-ringan aja, ringan-ringan. Ini tadi malam di Belanda, sedia nih. Lek nih. Pur berapa pur. Jangan judi, jangan. Berapa waktu yang lalu saya sama istri ada orang nawarin, Pak kami mau kasih persembahan. Kita mah gembala seneng-seneng aja. Tapi hasil judi online. Dalam hati saya, kenapa lo bilang hasilnya? Kenapa lo harus ngomong jujur gitu sih? Kan lo gak usah ngomong. Itu Pak, ini persembahan titik. Hasil judi online. Hah? Ibadah online? Gak apa sih. Tapi masalahnya bilang judi online. Kenapa lo ngomong? Kan kalau gak tahu gue gak dosa. Jadi ke depan saudara gak usah ngomong lah. Tolak dalam nama Yesus. No. Kami berkomitmen, gembala, para hamba Tuhan berkomitmen. Masa bangun gereja pakai uang gak bener? Kasih makan anak aja gak mau saya. Pakai uang gak bener. Nih diam-diam semua anggota bagaimana nih? Bapak Ibu, no. Saya percaya kalau kita usaha sungguh-sungguh Tuhan pasti kasih. Jadi jangan pasang judi ya. Jangan Tuhan, tolong Tuhan. Aku taruh uangku di Argentina. Sesuai firman-Mu, Messi adalah Mesias. Maka saya percaya Tuhan. Doa orang benar bila dengan yakin didoakan, sangat besar kuasanya. Terus lo ambil dari peleter semua kan. Terus lo menang lagi. Kalau menang kita ngobrol lah. Lihat aku telah melukiskan engkau di telapak tanganku. Tembok-tembokmu tetap di ruang mataku. Nanti kalau kita ke surga, hanya satu pribadi yang punya bekas luka. Namanya Yesus. Nanti kalau kita ketemu surga, Yesus akan kasih lihat scars-nya. Biasa orang kalau jatuh cinta bikin tato kan? Ya kan? Saudara tahu nggak Johnny Depp, pemeran Pirates of Caribbean? Dia itu pacaran sama Winona Ryder. Waktu dia lagi jatuh cintanya, Johnny Depp kasih tato Winona Forever. Nggak jadi. Orang tuh kalau jatuh cinta bikin tato kan. Misalnya saya sama istri saya, istri saya baru ulang tahun saudara, Amanda, Pastor Amanda. Dia 18, anak saya Joe berapa? 20 ya? 20. Kami bertiga itu geng Juni. Anak saya yang terakhir Genesaret, yang pertama itu 25 Desember. Saudara gak mau nyatet? Ini informasi cukup penting loh saudara. Kamu berharga.
berharga. Sama-sama bilang sama saya berharga. Coba kalau sudah gak keberatan tutup mata. Ayo tutup mata. Sudah yang bawa tas pegang tasnya. Coba tutup mata. Biar musik main dengan manis. Tarik nafas. Buang. Bilang sama dirimu, saya berharga di mata Tuhan. Sekali lagi sampai stresmu hilang. Sampai panikmu hilang. Sampai takutmu hilang. Tarik nafas. Buang. Bilang sama dirimu, saya berharga di mata Tuhan. Amin. Kenapa kita perlu ngomong sama diri kita? Karena kita perlu mengingatkan diri kita bahwa kamu bukan apa yang kamu kerjakan, tapi kamu ada berdasarkan siapa yang memiliki kamu. Kalau Yesus mati bagi kita, jadi bukti bahwa kita berharga di matanya. Amin. Kita berikan kemuliaan tepuk tangan bagi Tuhan. Yang kedua adalah enjoy what I already have. Nikmatin apa yang sudah ada. Paulus bilang dalam Filipi 4, kukatakan ini bukanlah karena kekurangan, sebab aku telah belajar mencukupkan diri dalam segala hal. Contentment, rasa cukup. Nikmatin adik-adik muda yang kemarin gak lolos SBMPTN. Jangan karena gak lolos SBMPTN kamu gak bisa mengucap syukur. Para bapak ibu yang mohon maaf, yang jangan karena Tuhan belum kasih keturunan kamu gak bisa mengucap syukur. Para keluarga jangan karena lagi masa sukar kamu gak bisa mengucap syukur. Jangan karena lagi musim yang tidak baik kamu gak bisa mengucap syukur. Jangan karena ada penyakit dalam tubuhmu kamu gak bisa mengucap syukur. Enjoy, nikmatin apa yang sudah Tuhan berikan kepada kita. Katakan amin. Saya ulang sekali lagi, kemampuan, banyak orang kehilangan kemampuan untuk menikmati apa yang ia miliki disebabkan hal-hal yang tidak ia miliki. Dia kehilangan menikmati mobil yang Tuhan kasih, walaupun itu mungkin Avanza, cuman karena dia mengidamkan Innova. Banyak orang tidak bisa menikmati pekerjaan sekarang cuman karena dia menginginkan pekerjaan milik temannya. Banyak orang tidak bisa lagi menikmati rumah cuma karena dia pernah pergi ke rumah temannya. Tadinya rumahnya menyenangkan, tapi ketika dia pergi ke rumah temannya lebih besar, lebih keren, lebih bagus, dan dia lihat rumahnya bagus banget ya. Dan ketika dia pulang, sukacitanya terhadap rumahnya yang dulu gak ada lagi. Kenapa? Karena dia mulai membandingkan pencapaiannya dengan pencapaian orang. Musuh terbesar ucapan syukur adalah membandingkan pencapaian orang lain. Karena Tuhan tidak pernah memanggil kita untuk membandingkan dengan orang lain. Tuhan memanggil kita untuk menikmati berkat yang Tuhan percayakan kepada kita. Katakan amin. Kami gereja ini belajar sama gereja lain, tapi kami tidak pernah. Suatu hari saya pernah pergi ke sebuah gereja mega church besar sekali. Saya bilang sama istri saya, gila keren banget. Saya tanya berapa harga soundnya, sekian puluh miliar. Dalam nama Yesus, darah Yesus. Saya tanya berapa kamera, sekian puluh miliar. Mahal banget. Berapa? Mahal banget. Istri saya ngomong sama saya, colek. Sayang, kita baru 2 tahun. Mereka udah puluhan tahun. Ini juga udah hebat banget. Jangan lupa ngucap syukur. Oh iya, langsung. That's why I marry you, Amanda. Ya, saya kira istri saya waktu saya masih pacaran, saya kira tongkrongan elit-elit. Awal-awal ngedate saya ajak makan nasi goreng depan Sensi. Tahu depan Sensi gak? Yang bekas bengkel. Sensi betul pak. Saya ajak makan nasi goreng, saya mau ngetes aja. Makan nasi goreng. Dia mau loh, nambah lagi. Saya bilang, mau nih. Bagus nih saya bilang. Saya ajak lagi ke mama saya. Saya tinggalin seharian. Pulang saya tanya mama saya, Ma, approve gak? Boleh. Baik anaknya. Saya antar pulang ke Serpong rumahnya. Kalau masih bilang enggak, saya pesenin Gojek balik. Ucap syukur. Makan di restoran bintang 5, puji Tuhan. Makan sashimi, mantap. Makan ikan lele, mantap. Makan sapu-sapu, gila. Enjoy. Katakan amin. Sama-sama bilang sama saya perlu bersyukur. Kurang semangat, saya perlu bersyukur. Amin.
Naik motor, nikmatin angin sepoi-sepoi. Naik mobil, puji Tuhan. Doa saya saudara diberkati Tuhan. Doa saya saudara tidak kekurangan. Tapi doa saya, sekalipun dalam lembah ataupun dalam gunung, kita tetap mengucap syukur. Amin. Berikan kemuliaan tepuk tangan yang dahsyat. Yang ketiga Bapak Ibu, limit my work to 6 days a week. Sabat adalah perintah langsung dari Tuhan. 10 perintah Allah. Perancis beberapa ratus tahun yang lalu pernah mengubah peraturan sabat. Mereka mengubah 10 hari bekerja, 9 hari kerja, 10 hari mereka stop. Saudara bisa baca, itu ada dalam sejarah. Apa yang terjadi? Banyak penyakit di negara, di kerajaan Perancis pada masa itu. Karena memang rancangan Tuhan untuk 6 hari bekerja, 7 hari istirahat. Sabat saudara saya beda. Sabat saudara mungkin Minggu, sabat saya Senin. Makanya saya kalau Senin jarang banget terima orang. Ada orang bilang, Pak Senin dong Pak. Aduh Pak, setan aja gak pernah istirahat. Kok Bapak istirahat? Makanya dia jadi setan. Pak Pendeta, what should I do? Apa yang saya lakukan di hari Sabat? Rest your body. Tidur. Tidur. Nanti, jangan sekarang. Tidur, rest your body, tidur. Kalau pagi kan Senin sampai Jumat kan bangun pagi kan, kayak pasukan tempur kan. Kantor di Sudirman, rumah di Bekasi dalam. Ya kan? Itu kalau pagi-pagi kan beda 5 menit, beda mobil. Itu beda 5 menit bisa banyak. Tidur, biasa bangun jam 7, jam 5, sekarang bangun jam 10. Bangun. Habis bangun ngapain? Main sama anak. Pastikan itu anakmu. Jangan anak orang, ribut nanti. Main, ngobrol. Dulu zaman saya kecil, pagi-pagi nonton Doraemon. Ya kan? Pintu ajaib. Kita jalan. Habis itu apa? Lihat jadwal www.kerinduankuchurch.com. Si Gideon di mana ya? Ma, mau makan siang nggak? Makan siang Pak. Kita gereja sore ya. Yang di mana? Di Kuningan. Nggak di Cibubur. Belum buka Ma. Kok Papa tahu? Kan aku Gideon Ma. Jam 5 ya? Oke jam 5. Sebelum ke Kerinduan Kuningan ngapain? Ma, Pa, itu di depan Kuningan ada warung Padang, enak Pa. Kok Mama tahu? Gak tahu kan, Mama bukan ngomong, ini Gideon yang ngomong. Maka kasihan istrimu, udah dandan jauh-jauh cantik-cantik, Indomaret. Udah Juni masih Maret lah dia. Gak lucu. Saya harus rest. Jalan makan. Kalau gereja pagi nih, habis gereja jam 11 keluar makan, nongkrong. Ada banyak restoran di bawah, makan, nikmatin hidup. Kok nggak amin? Amin. Makan ya, nongkrong di bawah. Kalau kurang uang, doa. Apalagi? Yang keempat, saudara, waktu saya sudah habis. Adjust my value. Sesuaikan kembali saat kita lagi istirahat nilai-nilai hidup kita. Keluarga setelah Tuhan, keluarga, kesehatan, rumah tangga. Saudara, saya bilang gini saudara, jangan mengejar apa yang bisa datang sendiri. Salah lagi, jangan mengejar apa yang bisa datang. Gini. Orang dunia itu ngejar. Makanya bedakan, berkat itu mengejar, bukan kita dikejar, bukan kita mengejar. Karena kalau kita mengejar berkat, kalau kecepatannya sama, aman. Tapi kalau kecepatannya lebih cepat, kita jadi apa? Stres. Makanya dalam istilah ada istilah bayangan. Jangan kejar bayangan, karena bayangan selalu selangkah di atas kita. Betul tidak? Tapi kejar sumber matahari yang menyebabkan bayangan. Betul tidak? Kalau kamu kejar bayangan, tuh, selalu depan saya. Tapi kalau kamu kejar sumbernya, maka bayangan ikut kamu. Gak ngerti? Ngerti kan? Kalau nggak repot nih. Amin.
Jangan mengejar apa yang bisa datang sendiri. Kalau kamu kejar bayangan di bayangan saya nih tuh. Nggak habis-habisnya. Tapi kalau kamu ngejar sumbernya matahari yaitu Tuhan, bayangan ikuti kamu. Apa maksudnya? Matius 6:33, tetapi carilah dahulu dan maka semua akan. Kalau kamu ngejar Tuhan, makanya sesibuk apapun kamu, never skip Sunday service. Amin. Sama-sama bilang sama saya, sesibuk apapun, hari Minggu harus gereja. Kasih tepuk tangan dulu yang dahsyat. Yang kelima, yang terakhir, hand everything to God. Serahkan semua sama Tuhan. Carilah dahulu kerajaan dan kebenaran, maka semua akan ditambahkan. Saya berdoa semua saudara yang bekerja, tanganmu diberkati Tuhan. Usahamu dibuat berhasil. Apapun yang kau kerjakan, Tuhan memberkati engkau. Tapi saya juga berdoa agar dalam pekerjaanmu Tuhan yang menjadi Tuhan yang terutama dalam hidup saudara. Kesehatan Tuhan berikan, berkat-berkat mengejar kita. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Kita bangkit berdiri, kita berikan kemuliaan, tepuk tangan yang dahsyat bagi Tuhan kita. Sama-sama kita bawa penyembahan kita kepada Tuhan. Kekuatan di hidupku, ku dapat dalam Yesus. Dia tak pernah tinggalkanku, setia menopangku, berseru berharap dalam Yesus. Sambil angkat tanganmu sama-sama dengan iman. Ajaib kau Tuhan, dalam tanganmu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya. Kita berikan kemuliaan bagi Tuhan kita. Dalam tanganmu takkan goyah selamanya. Mari lebih lagi aja. Amin. Penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tanganmu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya. Mari sama-sama kita berikan kemuliaan dengan imanmu. Ajaib kau Tuhan, dalam tanganmu hidupku tak akan goyah selamanya. Ajaib kau Tuhan. Ayo Bu, angkat tanganmu Bu. Ayo Pak, angkat tanganmu Pak. Anak-anak muda, angkat tanganmu. Dengan iman bilang, dalam tanganmu seluruh selamanya. Mari sekali lagi dengan iman percaya. Ajaib kau, hanya dalam tanganmu Tuhan. Seluruh hidupku Tuhan,
Ini yang kami imani. Tak akan goyah. Sambil angkat tanganmu dengan iman, nyatakan, tak akan goyah selamanya. Mari angkat tanganmu, kau yang bekerja, angkat tangan dari mimbar yang kudus ini. Kami para hamba Tuhan, kami berdoa, tangan orang benar mengerjakan yang benar dibuat berhasil. Di tengah masa sukar, berkat Tuhan tidak sukar mencari mereka. Berkati mereka yang berusaha, mereka yang buka toko, mereka yang berbisnis, mereka yang berjualan, mereka yang bekerja di sebuah perusahaan, mereka yang memegang sebuah usaha, mereka yang wira swasta, mereka yang bekerja di bawah perusahaan orang lain. Kami berdoa dalam nama Yesus. Berkat Tuhan yang menjadikan kaya, susah payah tidak menambahinya. Alkitab saya mengatakan bahwa waktu tidur Tuhan memberkati orang yang dikasihi. Kami sedang rest dalam hadirat-Mu. Kami percaya ketika kami angkat tangan, Tuhan menurunkan berkat dari surga. Angkat tanganmu dua-dua dengan iman, terima berkat dari surga. Usahamu diberkati, pekerjaanmu diberkati, tagihan-tagihanmu dibayar lunas, setiap cicilanmu dibayar dalam nama Yesus. Tidak ada kekurangan. Masa depan anak-anakmu terpelihara sempurna. Biaya studi anak-anakmu Tuhan sediakan. Bayar rumah Tuhan sediakan. Untuk makan minum Tuhan sediakan. Dalam nama Yesus, berkat 5 roti 2 ikan turun atas umat di tempat ini. Berkat 5 roti 2 ikan turun atas jemaat di tempat ini. Dalam nama Yesus, kamu tidak utang-utang tapi memberi pinjaman. Kamu tidak minta-minta tapi memberikan berkat bagi orang lain. Dalam nama Yesus. Biar musik malun dengan lembut. Apa yang kau perlukan, minta sama Bapamu. Minta sama Bapamu. Kalau engkau seorang breadwinner, pembawa makan di rumah, doa sama Tuhan. Di tengah keadaan yang tidak mudah, jangan andalkan kepandaian. Bilang, Tuhan, berkati aku Tuhan. Berkati aku Tuhan. Beri aku hikmat dalam berusaha. Tajamkan intuisiku Bapa. Roh Kudus pegang tanganku. Berkati. Kalau kamu punya nama perusahaan, sebut nama perusahaanmu. Bilang, perusahaan ini diberkati. Jangan malu. Jangan malu. Minta sama Tuhan. Tuhan memberkati mereka. Tuhan memberkati umatmu. Kalau mereka yang ada kekurangan biaya untuk sekolah anak-anak mereka, berkati Tuhan. Kalau mereka yang rindu punya rumah pribadi tapi mereka belum ada uang, berkati mereka. Mereka yang rindu Tuhan, apapun kebutuhan mereka, berkati mereka. Mereka yang sedang terikat utang-utang dalam nama Yesus, berkati mereka. Mereka yang sedang tergoda untuk melakukan hal yang tidak benar karena kejepit ekonomi, berkati mereka. Doa. Kalau engkau datang dengan keluargamu, jangan malu-malu, pegangan tangan. Satu hati, minta sama Tuhan. Karena ketika orang benar bersepakat, kesanalah Allah memerintahkan berkatnya. Karena ketika orang benar bersepakat bergandengan tangan, kesanalah Allah memerintahkan berkat-berkatnya. Kesanalah Allah. Ayo berdoa, satu hati, keluarga berdoa. Hari ini dengan iman, dengan mata iman, Allah memerintahkan berkat datang ke rumahmu. Allah memerintahkan berkat datang ke usahamu. Allah memerintahkan berkat datang ke bisnismu. Allah memerintahkan berkat datang ke atas ekonomimu. Dengan iman, dengan mata iman dari surga, Allah memerintahkan berkatnya atas saudara. Ada damai sejahtera, ada sukacita, ada kelegaan, ada kemenangan dalam nama Yesus. Sekarang yang kedua, saya mau berdoa bagi saudara yang punya sakit penyakit. Pegang bagian tubuhmu yang sakit. Doa sama Tuhan. Doa sama Tuhan. Jangan malu pegang. Kalau jantungmu sakit, kalau badan, berdoa, minta sama Tuhan kesembuhan dari Tuhan. Mbak menyerahkan Petrus Yombing dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan yang memberkati dia, Tuhan. Tuhan memberikan kesehatan yang prima. Tuhan urapi anak muda ini
Dalam nama Yesus, bersama dengan adik mamanya diberkati Tuhan. Berkelimpahan, hamba menyerahkan Pak Nino, Ibu Rina. Tuhan berkati pasangan suami istri ini. Berkat-Mu melimpah atasnya. Apa yang diperlukan Tuhan Yesus sediakan dari surga. Hamba berdoa Bapak Reki, Ibu Mika diberkati Tuhan dalam nama Yesus. Kerinduan untuk anaknya masuk perguruan tinggi negeri, Tuhan dengar dari surga dalam nama Yesus. Kami bersyukur untuk firman-Mu Tuhan. Kami percaya esok hari kami berangkat ke kantor bekerja. Tuhan memberkati setiap kami. Dalam nama Yesus. Kami diberkati oleh firman-Mu. Kami rindu untuk memberkati pekerjaan Tuhan. Kami bawa setiap rupiah yang Tuhan berikan kepada kami. Kami memberi bukan hanya supaya Tuhan memberkati kami. Tapi kami memberi karena Tuhan selalu baik dalam hidup kami. Berkati Tuhan. Gereja-Mu sedang membangun untuk kerinduanku Cibubur. Setiap rupiah dana yang diperlukan, Tuhan yang sediakan dari surga. Dalam nama Tuhan Yesus, kami bawa korban ucapan syukur kami kepadamu. Setiap kita yang siap memberi persembahan bagi pekerjaan Tuhan, sama-sama dengan iman kita katakan, Amin. Selamat memberi, Tuhan Yesus memberkati.